Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahbudin, saya mahasiswa BPG dalam jabatan LP3 UIN Antasari Banjarmasin akan melaksanakan video pembelajaran untuk UKIN. Saya kelas K2A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Hari ini hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024. Kita untuk memulai pelajaran hari ini coba minta duduknya dengan rapi. Duduknya rapi, tenang. Lalu kita bacakan doa. Baca doa hari ini Bapak minta kepada anak muda Jaus. Silakan Jaus baca doa. Kita Bapak ini doa. Yang lain yang minta doa. Terima kasih doanya. Semoga dengan membacaan doa tadi kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Untuk absen dulu siapa yang belajar? Pak sakit atau dokternya? Silakan. Jadi untuk menambah kecintaan kita kepada negeri kita Indonesia ini, maka kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Tanah Airku. Tanah Air. Sama suara yang keras.
kita telah menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan. Semoga kecintaan kita kepada negeri kita ini menjadi tambah lagi. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, "Hubul watan minal iman." Cinta tanah air itu adalah sebagian dari beriman. Jadi materi kita hari ini adalah masih masalah adab membaca Al-Quran. Jadi adab itu sangat penting. Man laisa lahu adab fahuwa adab. Orang yang tidak beradab itu sama seperti dewa. Bapak akan berikan pertanyaan pengantik, mengapa adab itu diperlukan saat membaca Al-Quran. Ada yang bisa menjawab pertanyaan? Ibu, menjawabkan Ibu. Menurut kamu, mengapa ada penting saat membaca Al-Quran? Karena ada penjelasan untuk Al-Quran adalah kitab suci diturunkan ke Nabi Muhammad. Kita berikan tepuk tangan. Jadi Al-Quran itu kitab suci kita agama Islam yang harus kita hormati, harus kita agungkan karena kitab suci. Jadi jangan kita membacanya sebelumnya. Bapak akan bagikan kelompok. Nanti kelompoknya akan berdiskusi mengomentari video pembelajaran yang akan Bapak putar nantinya. Untuk kelompok 1 adalah pertama Muhammad Akbar, kedua Ghazali Rahman, ketiga Siti Fatimah, yang keempat Ina Rahimah, yang kelima Ibu Anjiri. Ketua kelompok 1 Ghazali Rahman. Kelompok 2 anggotanya adalah Khairul Huda, kedua Ajis Maulana, ketiga Firdaus, keempat Maulidatul Jannah, yang kelima Rahmatika, yang keenam Rahmiyati. Kelompok 2 ini ketuanya Maulidah. Kelompok 3 Abdullah, yang kedua Muhammad Al-Amin, 3 Maya, Siti Maya, keempat Khairun Nisa, kelima Mislawati, yang keenam Siti Anissa. Jadi setelah video di pembelajaran video putar, jadi masing-masing kelompok memberikan tanggapan terhadap video nanti dan dipresentasikan masing-masing kelompok nantinya. Silahkan dibentuk kelompok. Kelompoknya siap? Perhatikan disimak video pembelajaran kita ini. Kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Berikut di antara itu. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas, memakai pakaian yang sopan, dan membersihkan diri sebelum membaca Al-Quran. Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Majlis atau posisi duduk yang paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Ketiga, membaca ta'awudz ketika memulai membaca Al-Quran. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha memenuhi setiap apa yang dibaca. Mengapa mereka tidak menemukan kandungan makna Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Kelima, berusaha khusyuk, memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai dengan apa yang kita baca. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakni mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka.
dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan mereka. Keenam, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri di atas kendaraan atau berbaring, yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi. Ketujuh, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara yang bagus. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Kedelapan, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang salat atau yang sedang tidur. Orang yang salat tengah bermunajat dengan Tuhannya, maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. 9. Rasulullah SAW telah melarang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari maka tidak akan dapat memahaminya. 10. Lakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Adab membaca Al-Quran. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas, memakai pakaian yang sopan, dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Majlis atau posisi duduk yang paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Ketiga, membaca ta'awudz ketika memulai membaca Al-Quran. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha memenuhi setiap apa yang dibaca. Mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Kelima, berusaha khusyuk, memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai dengan apa yang kita baca. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah keimanan mereka. Keenam, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri di atas kendaraan atau berbaring, yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi. Ketujuh, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara yang bagus. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Kedelapan, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang salat atau yang sedang tidur. Orang yang salat tengah bermunajat dengan Tuhannya, maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. 9. Rasulullah SAW telah melarang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari maka tidak akan dapat memahaminya. 10. Lakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Ya, setelah kita menyimak video pembelajaran kita ini, jadi setiap kelompok Bapak minta untuk memberikan komentar atau tanggapan dari menulis, komentar atau tanggapan video yang telah kita simak bersama-sama. Dan hasil tanggapannya itu dipersampaikan kepada masing-masing kelompok. Sudahkah atau perlu waktu nanti masih berdiskusi? Ya, berikan diskusi sepenuhnya. Karena ditunjuk seorang setan untuk mengusir. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Ya sudah, kita selesai berdiskusi dan presentasi tentang materi
yang kita simak melalui video pelajaran tadi. Jadi kesimpulannya adalah membaca Al-Quran itu yang lebih utama adalah harus positif dan membacanya dengan takdir jelas. Jangan membaca Al-Quran berdesakan antara ibadah. Dan kalau bisa baca Al-Quran itu menghadap kiblat, tempatnya bersih, suci, elok. Dan juga kalau bisa dengan suara yang merdu. Bila buatan, kira-kira nyaman mendengar. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Artinya tanggapan bukan sampian tentang pembelajaran kita hari ini. Tentu tanggapannya nampak ini bahwa silakan yang beri dari laki-laki 1, perempuan 1. Siapa yang bersedia memberikan refleksi pelajaran kita hari ini? Siapa? Alhamdulillah siap. Siap ya. Siap. Coba yang akan. Coba. Amin. Silakan. Tanggapan. Atas pembelajaran kita hari ini, tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Alamin memberi tanggapan atas pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah baik. Baik. Artinya sangat mendidik, sangat bagus. Yang lain lagi dari dunia ada tanggapannya yang lain. Jadi Fatimah, silakan memberikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya tentang pembelajaran hari ini, saya merasa senang, bagus sekali dengan pembelajaran hari ini. Dalam pembelajaran hari ini saya sangat tahu tentang adab-adab membaca Al-Quran. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya. Sebelum kita memberikan tugas lanjutan, kita membuka lagu daerah kita Belangan Tercinta. Bismillah. Jadi Bapak minta penyanyinya semangat.
Jadi telah tadi lagu kita Dewa Berangan sangat merdu, sangat indah. Sekarang membawakan tugas lanjutan. Jadi tugas di rumah membuat jurnal. Jurnal, jadi aktivitas kalian membaca Al-Quran di rumah, dibuat jurnal. Hari ini dibuat, hari ini kerja seminggu jurnal. Jadi yang minggu akan datang dikumpulkan tugasnya. Selanjutnya kita ulang baca untuk pembelajaran kita hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Sebelumnya kita baca surah Al-Fatihah buat yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma wa amalan shalihan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
Amin.